welterweight champion, Nick Diaz. Halo guys, apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Kali ini LPM TV akan membahas sejarah singkat dan perjalanan karir tentang salah satu petarung UFC terpopuler bernama Nick Diaz. Mulai dari saat ia masih kecil hingga tumbuh dewasa dan berubah menjadi sosok petarung terkenal seperti sekarang ini. Menegangkan, kontroversial, dan bahkan sangat amat mengerikan. Itu adalah sebuah cerminan dari sosok petarung UFC bernama Nick Diaz. Ia mulai terjun dalam dunia MMA pada saat usianya masih remaja, yakni bersama dengan adik kandungnya yang bernama Nathan Donald Diaz atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Nate Diaz. Dengan segudang kontroversi dan gayanya yang nyeleneh itu, justru membuat sosok Nick Diaz ini menjadi salah satu petarung yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya oleh para fans di seluruh dunia, guys. Nah, sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, oke? Tonton sampai habis ya. Nicholas Robert Diaz atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Nick Diaz ini lahir tepatnya pada tanggal 2 Agustus 1983 di Stockton, California, Amerika Serikat dan juga merupakan seorang keturunan Meksiko, guys. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Nathan Donald Diaz yang berprofesi sebagai petarung UFC dan satu adik perempuannya yang bernama Nina. Sedari kecil, Nick Diaz terlahir di sebuah kota yang terkenal dengan tingkat kebrutalannya yang cukup tinggi. Yang mana dengan adanya hal tersebut, maka tak heran apabila petarung bernama Nick Diaz ini sering menggunakan kekerasan untuk mempertahankan diri sejak berusia muda. Dan sering terlibat dalam sebuah perkelahian jalanan, guys. Nah, dengan adanya hal itu, akhirnya Nick Diaz pun memutuskan untuk berlatih ilmu bela diri karate dan juga aikido sejak berusia muda, dengan tujuan untuk melindungi diri dari serangan musuh yang ingin melukainya. Saat masih duduk di bangku sekolah, ia sempat menjadi seorang siswa yang sangat berprestasi dalam olahraga renang dan sempat menjadi juara dalam salah satu turnamen yang diadakan pada saat itu. Beberapa tahun kemudian, Nick Diaz pun kembali memperdalam ilmu bela dirinya dengan berlatih sambo pada saat berusia 16 tahun, yakni di bawah asuhan sang juara sambo nasional Bulgaria. Puas dengan itu, selanjutnya Nick Diaz pun mulai berlatih seni bela diri campuran di bawah asuhan sang pelatih yang bernama Steve Head, yakni sebelum bergabung dengan tim Cesar Gracie untuk berlatih ilmu bela diri lain yang bernama Brazilian Jiu-Jitsu. Sebelum menjadi sosok petarung terkenal seperti sekarang ini, kala itu Nick Diaz dikabarkan pernah berpacaran dengan seorang gadis bernama Stephanie. Namun sayang 1000 kali sayang, guys. Pada saat itu sebelum Nick Diaz melakoni debut pertamanya dalam seni bela diri campuran profesional, kekasihnya yang bernama Stephanie tadi dikabarkan telah meninggal dunia. Dan ketika mengetahui hal tersebut, sontak Nick Diaz pun merasa terpukul. Sebab ia telah berjanji bahwasannya suatu saat nanti dirinya akan menjadi seorang petarung terkenal sebagaimana yang diinginkan oleh sang kekasih si belahan jantung.
ia menjadi seorang petarung seni bela diri campuran profesional, yakni pada tahun 2001, tepat setelah ulang tahunnya yang ke-18, dengan sukses mengalahkan petarung lain bernama Mike Wick, yakni dengan sebuah kuncian bernama Triangle Choke dalam ajang IFC Warriors Challenge. Dalam ajang tersebut, seorang Nick Diaz berhasil memenangkan beberapa pertarungan hingga akhirnya ia pun mulai dilirik oleh para petinggi UFC untuk menandatangani kontrak selama musim panas dan mulai melakoni debutnya dalam UFC 44. Yang mana kala itu ia bertarung melawan Jeremy Jackson dan berhasil mengalahkannya dengan sebuah kuncian bernama armbar. Setelah kemenangannya melawan Jackson, kemudian Nick Diaz pun kembali dijadwalkan untuk bertarung melawan pegulat lain bernama Robbie Lawler dalam UFC 47. Yang mana kala itu Robbie Lawler adalah seorang petarung yang sangat diunggulkan. Namun walaupun begitu, faktanya dalam laga tersebut berhasil dimenangkan oleh seorang Nick Diaz dengan kemenangan KO, yakni setelah memberinya hook kanan yang cukup terarah tepat di ronde kedua. Nick Diaz ini adalah salah satu dari sekian banyak petarung UFC yang sangat digemari, sebab dalam setiap laganya ia selalu menunjukkan aksi-aksi yang sangat spektakuler dan juga menghibur. Kita tahu Nick Diaz adalah seorang petarung yang menguasai berbagai ilmu bela diri seperti diantaranya Aikido, Tinju, dan juga Jiu-Jitsu, yang mana dengan adanya hal tersebut, Nick Diaz sering mengalahkan lawannya melalui sebuah knockout dan juga submission atau kuncian. Dan terkadang ia juga sering melakukan gerakan-gerakan aneh dan juga sedikit konyol. Yang mana hal itu bisa kita lihat kala pertandingannya melawan petarung asal Brasil bernama Anderson Silva pada tanggal 31 Januari 2015 dalam UFC 183. Dalam pertandingan itu, Nick Diaz terlihat mencoba merusak konsentrasi Silva dan memancingnya untuk maju menyerang. Namun kala itu Silva tidak terpancing dan enggan menyerang Diaz terlebih dahulu. Kala itu dengan gayanya yang tengil, Nick Diaz pun terus memancing Silva untuk maju menghajar dirinya. Tapi lagi dan lagi Silva pun enggan melakukannya guys. Hingga akhirnya Nick Diaz pun kesal dan mulai beraksi melakukan hal konyolnya dengan berbaring tepat di hadapan Silva seolah-olah menganggap remeh dirinya guys. Namun beberapa hari setelah kekalahannya dari Anderson Silva, akhirnya pihak UFC pun mengumumkan bahwa petarung asal Brasil tersebut telah terbukti menggunakan obat-obatan terlarang sebelum laga digelar. Begitupun dengan Nick Diaz. Nah, dengan adanya hal tersebut, Nick Diaz sempat vakum dalam dunia MMA selama beberapa tahun. Hingga akhirnya dikabarkan sosok Nick Diaz akan kembali bertarung dalam ajang UFC dengan melawan salah satu petarung lain yang sebelumnya pernah ia kalahkan yang bernama Robbie Lawler pada tanggal 25 September 2021 dalam UFC 266. Sebelumnya, duel dua jagoan tersebut akan digelar dalam kelas welter, yang mana laga ini merupakan pertarungan ulang dari keduanya yang pernah berlangsung pada tahun 2004, yakni 17 tahun yang lalu. Namun, rematch antara Nick Diaz versus Robbie Lawler dalam UFC 266 dikabarkan batal karena adanya beberapa faktor.
Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah pertarungan antara dua veteran itu akan betul-betul terjadi, tertunda atau malah batal? Mari kita nantikan guys. Nah, itulah sedikit ulasan tentang sejarah singkat dan perjalanan karir dari salah satu petarung UFC terpopuler bernama Nick Diaz yang mungkin belum kalian ketahui versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Terima kasih.